Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina dengan nomor NPM 20212121017. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia tingkat 1 kelas A. Di sini insya Allah saya akan membuat sebuah video mengenai apresiasi novel Siti Nurbaya untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sastra yang diampu oleh Bunda Sinta. Siti Nurbaya adalah novel karya Marah Rusli yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1922, termasuk novel Balai Pustaka yang merupakan lembaga penerbitan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Siti Nurbaya bertema perjuangan antara kaum kuno dan kaum muda. Tema novel ini adalah kasih tak sampai, yaitu kisah cinta antara dua orang remaja yang tidak dapat bersatu selamanya karena pengkhianatan seseorang yang hanya mementingkan kekayaan dunia dan hawa nafsu. Alur novel ini atau novel Siti Nurbaya adalah alur maju karena menyajikan cerita secara terurut dan tidak ada unsur kilas balik. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang novel Siti Nurbaya yaitu sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang berada di luar cerita. Gaya bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Melayu Padang. Gaya bahasa dan gaya penulisan pun masih menggunakan ejaan zaman dulu, sehingga memang agak cukup sulit untuk memahami makna yang terkandung dalam novel. Novel Siti Nurbaya didukung oleh banyaknya pantun dan peribahasa yang menghiasi jalannya cerita. Pantun dan peribahasa yang tersebar pada novel ini termasuk tidak hanya satu atau dua pantun peribahasa, melainkan lebih daripada itu yang saat ini kerap digunakan pada zaman sekarang. Kemudian dalam novel ini terdapat kisah yang sangat membuat orang selalu ingin membaca dan penasaran dengan kisah seorang Siti Nurbaya. Indahnya bahasa yang digunakan mengkisahkan wanita yang tidak bisa melawan takdirnya. Sampai saat ini merupakan suatu kisah yang telah diketahui orang, bahkan halayak masih memperbincangkan keindahan karya sastra yang terdapat dalam novel. Adapun amanat yang terkandung dalam novel Siti Nurbaya adalah menjadi orang tua hendaknya lebih bijaksana, tidak memutuskan suatu persoalan hanya untuk menutupi perasaan malu, bahkan sehingga mungkin berakibat penyesalan yang tak terhingga. Akhir dari segala kehidupan adalah mati, tetapi mati jangan dijadikan dalam persoalan hidup. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.